Halo, selamat petang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com edisi hari ini, Rabu 16 Februari 2022 bersama saya Bima Maulana. Petang ini akan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham Republik Indonesia Kantor Wilayah atau Kanwil Papua menggelar rapat tim pengawasan orang asing atau Timpora tingkat Provinsi Papua tahun 2022 pada Rabu 16 Februari 2022. Rapat tersebut mengangkat tema revitalisasi penegakan hukum. Rapat dimulai pukul 9.50 waktu Indonesia Timur di Hotel Suni Garden Lake Hotel and Resort managed by Parkside Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Wilayah Papua, Antonius Mateus Ayorbaba. Dalam sambutannya, Antonius mengapresiasi kepada semua utusan dari jumlah 26 yang telah hadir dalam pembahasan untuk menjalankan amanat Undang-Undang Keimigrasian dalam upaya pengawasan orang asing di tanah Papua. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh reporter Tribun Papua, rekan Aldi Bimantara yang sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Aldi. Iya, halo Bima dan juga Tribuners. Tepat sekali dilaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kemenkumham Papua menggelar rapat tim pengawasan orang asing tingkat Provinsi Papua tahun 2022 yang berlangsung. Ini dimulai pukul 9:50 waktu Indonesia Timur bertempat di Hotel Sony Garden Lake Hotel and Resort managed by Parkside Sentani di Kabupaten Jayapura, Papua. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Wilayah Papua, Antonius Mateus Ayorbaba, dan dalam sambutannya dirinya mengatakan komitmen penuh berbagai lintas sektor di wilayah Provinsi Papua dalam pengamanan orang asing di wilayah perbatasan dan juga keberadaannya di Provinsi Papua, termasuk tindakan-tindakan potensi-potensi tindakan pelanggaran yang nantinya mungkin saja dapat dilakukan. Bima. Baik, bisa dijelaskan dengan laporan Anda, rekan Aldi, seberapa penting atau urgent pengamanan orang asing di Papua hingga dilakukan rapat Timpora di Jayapura? Iya, Bima dan juga Tribuners, dapat saya informasikan berdasarkan wawancara kami bersama Kakanwil Kemenkumham Wilayah Papua, Antonius Mateus Ayorbaba, dirinya mengatakan bahwa urgensi dari diadakannya rapat tim pengawasan orang asing atau Timpora tingkat Provinsi Papua tahun 2022 ini, yang digelar di Kota Jayapura ini sebagai bentuk sinergitas dari berbagai instansi teknis terkait yang memiliki tanggung jawab dalam mengawasi keberadaan orang asing di Indonesia, khususnya Provinsi Papua. Itulah Bima dan juga Tribuners mengapa rapat tersebut menjadi penting untuk diadakan agar dapat menjadi wadah diskusi berbagai pihak tentunya dalam menentukan penanganan yang tepat terhadap orang asing dan potensi tindakan pelanggaran yang dilakukan. Bima. Dalam sambutan yang Anda ikuti, adakah harapan dari Kakanwil Kemenkumham Wilayah Papua terkait pengawasan orang asing di sana? Iya, Bima dan juga Tribuners, dalam sambutannya pada rapat tim pengawasan orang asing Timpora tingkat Provinsi Papua tahun 2022, Kakanwil Kemenkumham Wilayah Papua Antonius Mateus Ayorbaba mengharapkan agar pengawasan orang asing di Provinsi Papua ini harus benar-benar menjadi perhatian semua pihak agar penanganannya tepat begitu, terutama apabila melakukan tindakan-tindakan melanggar aturan begitu, termasuk perbuatan penyelundupan barang ilegal ke dalam wilayah Republik Indonesia. Kita tahu Bima dan juga Tribuners, wilayah Kota Jayapura, Papua ini berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua New Guinea, dan memang dalam beberapa kasus memang banyak sekali terjadi temuan-temuan begitu kasus penyelundupan narkoba dan juga barang-barang ilegal lainnya yang masuk ke wilayah Kota Jayapura ataupun wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bima. Dalam rapat Timpora tersebut bisa Anda sebutkan dari instansi teknis terkait mana sajakah yang terlibat? Iya, Bima dan juga Tribuners, memang berdasarkan pantauan kami di Suni Garden Lake Hotel managed by Parkside yang menjadi lokasi rapat tim pengawasan orang asing tersebut ini memang diikuti dari berbagai instansi karena pertemuan ini bersifat khusus begitu ya, dan diantaranya yang kami pantau hadir Polda Papua, perwakilan dari Polda Papua, kemudian Dinas Perhubungan Provinsi Papua, ada dari Kantor Kesehatan Pelabuhan, kemudian perwakilan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, ada dari Kajati, kemudian Kodam 17 Cendrawasih, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua, Dinas Sosial, dan Disnaker. Bima. Baik Tribuners, tadi reporter kami juga sudah menghimpun keterangan dari Kakanwil Kemenkumham Wilayah Papua Antonius Mateus Ayorbaba
dan Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua, Susana Wanggai. Berikut liputannya untuk Anda. Dalam momentum Hari Bakti Keimigrasian kan menegaskan tentang revitalisasi penegakan hukum. Dalam kinerja keimigrasian itu sudah berjalan, cuma dalam proses yang terjadi memiliki kecenderungan perubahan yang sangat cepat. Jadi perubahan yang cepat ini harus juga diantisipasi dengan pendekatan-pendekatan yang cepat. Pendekatan-pendekatan yang cepat itu tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri dalam kewenangan institusi. Harus dibangun dalam sebuah sinergitas. Karena penegakan yang dilakukan oleh jajaran keimigrasian itu sangat sekali membutuhkan dukungan data informasi, tapi juga dukungan dalam mendorong keputusan-keputusan dalam penanganan satu masalah. Nah, dalam kecenderungan yang sangat cepat ini juga dibarengi dengan modus yang juga mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu. Ya, ini sangat baik sekali dalam rangka untuk bagaimana kita mensinergikan ya semua apa yang harus kita buat bersama dan sepatutnya kita buat bersama. Dan saya sangat apresiasi sekali kepada Bapak Kakanwil ya yang sudah mengundang kami sudah mengundang kami sebagai tim anggota tim PORA. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini mempunyai perbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Papua Nugini, dalam hal ini di Provinsi Papua dan Papua Nugini. Jadi ini sangat penting sekali bagaimana untuk kita selalu duduk bersama untuk menyelesaikan atau untuk mendiskusikan apa yang harus sebaiknya kita buat bersama. Karena kalau kita bicara tentang perbatasan ini adalah common border ya. Common border berarti di sisi Indonesia, di sebelah adalah Papua Nugini, yang mana tidak bisa juga kita memutuskan sendiri seperti itu. Di dalam Beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners, Satpol PP Kota Tarakan, Kalimantan Utara berhasil menciduk 10 orang dalam kegiatan razia Hari Valentine pada Senin 14 Februari 2022 malam. Kegiatan razia itu menyasar ke sejumlah kos-kosan, penginapan, losmen, dan tempat hiburan malam. Bahkan dilaporkan ada seorang perempuan yang nekat melompat melalui jendela. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh reporter Tribun Kaltara, rekan Andi Pausiah yang sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Andi. Ya, halo rekan Bima. Baik, bisa dilaporkan dengan informasi Anda bagaimana pelaksanaan razia di Hari Valentine kemarin oleh Satpol PP Kota Tarakan. Ada temuan apa saja di sana? Ya, rekan Bima, selamat petang Tribuner. Saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Dapat saya sampaikan benar pada Hari Valentine kemarin, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2020, sekitar pukul 22 WITA, puluhan personel terbagi menjadi 2 tim atau 2 regu dan 2 sesi menyisiri sejumlah lokasi kos-kosan, penginapan, dan losmen yang serta tempat hiburan malam yang ada di Kota Tarakan. Untuk wilayah kos-kosan, penginapan, dan losmen disisir mulai sejak pukul 22 WITA sampai pukul 24.00 WITA. Salah satunya yakni yang didatangi oleh puluhan personel ini kos-kosan yang berada di Jalan P. Pabrik, Kelurahan Kampung 1, Kota Tarakan. Rombongan yang tiba sekitar pukul 23 WITA malam kemarin menemukan ada sekitar 6 orang pasangan yang bukan suami istri, tercatat sebagai suami istri, dan ditemukan di dalam kamar kos-kosan. Kemudian 2 diantaranya berada di dalam kamar kos-kosan yang sama, lawan jenis, dan 1 pasang lainnya ada di kamar kos-kosan yang berbeda. Selanjutnya ada pula terpantau di antara mereka ada yang masih di bawah umur. Keenamnya langsung diangkut oleh petugas Satpol PP ke
Mako Satpol PP yang ada di Kelurahan Pamusian. Kemudian selanjutnya rute kedua bergeser ke lokasi penginapan atau losmen yang ada di Kelurahan Pamusian di Jalan Imam Bonjol. Di sini ditemukan personel berusaha menggerebek beberapa kamar yang sulit dibuka dan memang disinyalir ada penghuninya dan sudah melakukan check-in sebelumnya. Dan saat dibuka ternyata beberapa kamar ditemukan kosong dan diduga beberapa penghuninya nekat melompat keluar jendela. Kemudian ada kamar yang ditemukan dalam kondisi penghuni kosong, namun ditemukan sejumlah alat penghisap bong, juga beserta sabu yang belum sempat digunakan. Kemudian juga ada handuk dan ada minuman keras yang belum sempat diminum, dan diduga penghuninya nekat melompat keluar dari jendela. Selanjutnya masih di lantai 2 di losmen tersebut, ditemukan satu perempuan yang nekat melompat dari lantai 2 dan akhirnya didapati oleh warga diserahkan kembali kepada pihak Satpol PP. Pantauan Tribun Kaltara.com sendiri kondisi kaki mengalami cedera. Alasan perempuan tersebut yang namanya dirahasiakan identitasnya memang kondisinya dia berada di dalam kamar hanya sendirian. Kemudian selanjutnya total di sini di losmen ini ada empat pasangan bukan suami istri yang ditemukan dan semua diangkut oleh petugas Satpol PP Kota Tarakan. Jadi total ada 10 pasangan yang diangkut pada hari Valentine malamnya oleh petugas. Dikatakan Kepala Satpol PP Kota Tarakan, Hanif Matiksan sendiri, pihaknya memang membagi 2 tim. Satu tim atau satu regu menyisir wilayah kos-kosan dan penginapan dan losmen. Kemudian tim lainnya mulai bergerak sekitar pukul 23 WITA menyisir lokasi tempat hiburan malam. Dan di tempat hiburan malam sendiri memang tidak ditemukan ada hal-hal yang hal-hal yang bisa mengganggu keamanan dan juga kondisinya terpantau sepi dan pihaknya hanya melakukan edukasi protokol kesehatan. Demikian rekan Bima. Terhadap 10 pasangan yang terjaring razia atau mereka yang terjaring razia, selanjutnya tindak lanjut apa yang dilakukan Satpol PP Tarakan di sana? Iya, rekan Bima, terhadap mereka yang 10 pasutri ini, setelah didata ada yang berada di bawah umur. Kemudian untuk yang di bawah umur, orang tuanya dipanggil dan melakukan mengisi formulir untuk pernyataan untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya. Pun begitu juga mereka yang ditemukan di dalam kamar kos-kosan bukan suami istri juga tetap mengisi formulir untuk tidak mengulangi perbuatannya. Kemudian untuk barang bukti lainnya seperti miras, kemudian barang bukti sabu-sabu yang diperkirakan sekitar berjumlah 4 gram beserta perangkat bongnya sendiri diserahkan kepada Satres Narkoba Polres Tarakan. Dalam hal ini, Kepala Satpol PP Tarakan, Hanif Matiksan akan berkoordinasi langsung dengan Kapolres Tarakan, yakni AKBP Taufik Nurmandia. Selanjutnya, untuk pemilik losmen dan penginapan serta kos-kosan, pihaknya kali ini akan memberikan sanksi berupa peneguran karena memang kondisinya di lokasi ini sudah ditemukan berkali-kali setiap tahunnya dan terkesan melakukan pembiaran untuk membiarkan orang-orang yang bukan pasangan suami istri secara resmi menggunakan kamar kos-kosan tersebut. Demikian rekan Bima. Baik, Tribuners, tadi reporter kami juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Satpol PP Kota Tarakan, Hanif Matiksan. Berikut liputannya untuk Anda. Bu ini kan berhubung pelaku yang melarikan diri mungkin bisa ditelusuri kembali, mungkin dari pemilik losmen itu tahu kan siapa orang yang menginap gitu kan. Nah, mungkin saya sampaikan nanti dari tim yang pertama ini, nanti saya tanyakan kembali lagi lebih detail lagi, menanyakan kembali pelaku sabunya. Mungkin nanti kami koordinasi dengan bagian di bagian Polres sana kan, memang ranahnya Polres ya untuk kita serahkan ke sana. Kalau yang di THM sendiri Pak, ada temuan nggak tadi Pak? Tidak ada temuan tuh, memang sepi pengunjung ya kan, kita periksa kamar-kamar tuh memang kosong semua tuh. Untuk temuan sabu ini sendiri Pak, selama razia baru kali ini atau sebelumnya sudah pernah juga
Pernah waktu zaman PSBB itu kami temukan di Taman 99 depan bandara itu. Di depan bandara, kebetulan kita raja gabungan kan dengan TNI Polri, itu langsung ditangani oleh polisi. Baik, Pak. Beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners, juru bicara atau jubir Satgas COVID-19 Kota Sorong, Papua Barat, Rudi Rudolf Laku menyatakan COVID-19 varian Omikron sudah memasuki Kota Sorong pada Rabu 16 Februari 2022. Hal ini dibuktikan dengan sebanyak 7 sampel pasien dari Sorong terkonfirmasi positif corona varian Omikron. Saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan Wali Kota Sorong. Hal ini berkaitan dengan status daerah yang sudah naik menjadi level 3. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh reporter Tribun Papua Barat, rekan Safwan Asari Raharusun yang sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Safwan. Halo, selamat malam Bima. Selamat malam. Bisa diinformasi laporan Anda, apa benar kasus Omikron sudah masuk ke Sorong, Papua Barat? Ya, Bima dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat bahwa terkait dengan informasi masuknya varian Omikron di Sorong, Papua Barat juga dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan juga Satgas COVID Kota Sorong sendiri, yang mana dari sampel yang dikirim ke Jayapura telah terkonfirmasi kurang lebih 7 sampel yang dinyatakan positif COVID-19 varian Omikron, sehingga hasil baru saja diumumkan tadi pagi dan seluruh instansi yang ada di Kota Sorong langsung mengambil tindakan terkait dengan varian Omikron yang telah masuk di Sorong, Papua Barat. Begitu, Bima. Bisa Anda sebutkan berapa jumlah pastinya sampel yang dikirim dan terkonfirmasi positif Omikron di sana? Ya, dapat saya kabarkan dari Kota Sorong bahwa baru-baru ini beberapa sampel, kurang lebih 10 sampel dikirim dari Sorong ke Jayapura untuk dilakukan uji di laboratorium yang ada di Jayapura, dan dari ke-10 sampel tersebut ada kurang lebih 7 sampel yang dinyatakan positif varian Omikron dan selebihnya dinyatakan rusak, sehingga dengan sendirinya varian Omikron telah hadir dan masuk di Kota Sorong, begitu. Bima. Baik, apa langkah Satgas COVID-19 di Sorong pasca hasil ini keluar? Ya, dengan adanya informasi varian Omikron telah hadir di Kota Sorong, di Sorong sendiri, Satgas COVID-19 juga telah melakukan koordinasi dengan sejumlah institusi yang ada di Kota Sorong dan juga Papua Barat terkait dengan kepastian adanya varian Omikron di wilayah Sorong, sehingga tadi kurang lebih pukul 12 siang tadi juru bicara Satgas COVID-19 langsung melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak di Kota Sorong untuk selanjutnya melakukan langkah penetapan status Kota Sorong sebagai daerah dengan level 3, begitu. Bima. Baik, kemudian langkah dari Dinkes Provinsi Papua Barat seperti apa selanjutnya? Ya, setelah terkonfirmasi 7 sampel yang dikirim ke laboratorium di Jayapura yang terkonfirmasi positif varian Omikron, dari hasil wawancara yang kami peroleh dengan Kadinkes Provinsi Papua Barat, beliau menyampaikan bahwa setelah 7 sampel tersebut dikirim, ada sejumlah sampel dikirim menyusul dengan sampel yang telah dikirim dan telah memiliki kepastian bahwa telah ada varian Omikron di wilayah Papua Barat. Dan pada minggu kemarin kurang lebih 18 sampel dikirim dari Manokwari untuk
diperiksa di Jayapura begitu, Bima. Baik, Tribuners, tadi reporter kami juga sudah menghimpun keterangan dari juru bicara atau jubir Satgas COVID-19 Kota Sorong, Rudi Rudolf Laku. Berikut liputannya untuk Anda. Di Dinas Kesehatan, saya dapat informasi bahwa sampel yang dikirim ke Jayapura, ke Balet Bangkes Jayapura, ada 10 sampel dan memang informasi dari provinsi ada 7 yang Omikron. Tapi soal rinciannya nanti besok baru disampaikan. 7 itu di mana dan daerah-daerah mana saja. Udah pasti positif wilayah Sorong. Ya, informasinya Omikron ada 7, cuma rincian tertulisnya besok baru kami akan informasikan. Tapi 7-nya dari Kota Sorong, Pak ya? Di wilayah Sorong, makanya kita nanti melihat rinciannya besok. Apa 7 itu Kota Sorong atau daerah Sorong lainnya. Sorong Oh, Raya. belum pasti, Bu. Pak, untuk Ya, tapi memang Sorong Iya, Raya. Bapak setelah melakukan pembatasan wilayah di Sorong ke aktivitas kegiatan masyarakat bagaimana? Ya, ini kita sudah dapat instruksi Mendagri dan instruksi Pak Gubernur Papua Barat terkait dengan Kota Sorong penerapan PPKM level 3. Ya, dalam waktu dekat kita akan berkoordinasi Pak Wali Kota beliau di luar daerah untuk penerapan level 3. Yang pasti Pak Wali Kota akan melaksanakan instruksi Menteri Dalam Negeri dan instruksi Gubernur untuk mengamankan wilayah Kota Sorong. Pak, setelah Omikronnya apakah ada Apakah mereka masih dirawat sampai saat ini di rumah sakit? Besok baru kita dapat informasi resminya. Saya akan informasikan besok. Bapak Karena informasi ada yang sudah sembuh, sudah tidak bergejala tapi soal rincian pastinya besok. Pasti Omikron sudah masuk di Kota Sorong. Bapak lewat apa indikasi Omikron di Kota Sorong ini, apakah ada pembatasan skala ini ataukah bagaimana? Nanti level 3 kita akan berlakukan sesuai instruksi Mendagri dan instruksi Gubernur Papua Barat. Oke? Beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners, harga kacang kedelai yang menjadi bahan baku utama pembuatan tahu dan tempe saat ini masih melambung di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Hal ini membuat pengusaha dan pedagang tahu dan tempe banyak bersabar karena keuntungan yang diperoleh menipis. Mensiasati kenaikan harga bahan baku tersebut, para pengusaha tahu dan tempe mengurangi ukuran potongan tahu dan tempe. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh reporter Banjarmasin Post, rekan Salmah Saurin, yang sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Salmah. Halo rekan Salmah, bisa dihidupkan? Halo rekan Bima. Baik, bisa diinformasikan bagaimana harga kedelai saat ini di Banjarmasin dan apa penyebab kenaikannya? Baik rekan Bima, saya laporkan dari Kota Banjarmasin bahwa kenaikan harga kedelai sudah berlangsung sejak 2 bulan terakhir ini, tetapi kenaikan sudah terjadi beberapa kali dan 3 hari terakhir ini kembali terjadi kenaikan. Menurut para agen di pasar, kenaikan kacang kedelai lebih kepada kedelai impor, sementara untuk kacang kedelai lokal dari Bima juga mengalami kenaikan tidak terlalu signifikan. Sementara dari sisi harga, untuk kacang kedelai lokal semula dari 9.000 menjadi 10.000, sedangkan untuk kacang kedelai impor, awalnya harga normalnya itu hanya berkisar pada harga 7.000 dan 8.000, sementara 3 hari terakhir ini melonjak menjadi 11.100. Sedangkan penyebab kenaikan kacang kedelai lokal khususnya itu hanya dikarenakan stok mengalami sedikit karena Desember kemarin sudah terjadi panen dan sekarang ini agak menipis dan sebelumnya harga sempat 8.000. Sedangkan untuk kacang kedelai impor, para agen di Kota Banjarmasin pun tidak mengetahui kenapa penyebab kenaikannya. Tetapi harga ini terjadi kenaikan sudah dari supplier di Jakarta dan Surabaya sudah lebih dulu mengalami kenaikan sehingga di Kota Banjarmasin harus menyesuaikan harga. Begitu rekan Bima. Baik, bisa diinformasikan kembali bagaimana cara produsen tahu dan tempe ini mensiasati kenaikan harga tersebut?
Baik rekan Bima, karena terjadinya kenaikan kacang kedelai, mereka pun harus bisa menyiasati bagaimana agar mereka tidak mengalami kerugian. Tentunya para pabrik atau pengusaha pembuat tahu maupun tempe, mereka melakukan dengan memotong sedikit tahu atau tempe, tapi tidak terlalu mencolok. Sedangkan para pedagang eceran, mereka tidak bisa menaikkan harga ke tingkat konsumen, dikarenakan mereka khawatir terjadinya penurunan daya beli masyarakat. Tentunya dari harga biasanya 3.500 hingga 4.000 per 10 bijinya, mereka tetap menetapkan harga sebegitu walaupun dengan keuntungan yang tipis, dan tempe dari harga 3.800 hingga 6.000 per batang. Dan begitulah kondisi pasar tempe dan tahu di Banjarmasin, begitu. Baik, lantas bagaimana suasana transaksi tahu dan tempe di pasar di sana? Karena harga pasaran atau harga eceran tetap menetapkan harga seperti biasanya, sehingga para pembeli pun masih tetap ramai dari sejak pagi tadi hingga siang. Para konsumen tempe dan tahu masih banyak yang membeli, begitu. Baik, lantas apa harapan dari produsen dan pedagang atas kejadian ini? Dengan kenaikan harga kacang kedelai yang dianggap mereka begitu memberatkan para pembuatnya dan juga pedagang kecil yang membeli tempe dan tahu di tingkat pengusaha sedikit agak mengalami kenaikan, mereka jelas sangat berharap harga kedelai bisa diturunkan, ditekan, lebih bisa kembali normal dan terjangkau sehingga daya beli mereka pun bisa lebih nyaman dan modal mereka tidak begitu besar. Dan harapan besar mereka kepada pemerintah bahwa ada juga harga subsidi dari pemerintah, seperti halnya minyak goreng sudah dilakukan subsidi dari pemerintah sehingga bisa menekan harga menjadi murah. Begitu juga diharapkan oleh para pengusaha atau pedagang di Kota Banjarmasin adanya subsidi untuk kacang kedelai. Begitu rekan Bima. Baik, Tribuners, tadi reporter kami juga sudah menghimpun keterangan dari pengusaha pabrik tahu dan tempe di Sungai Tabuk. H. Nurkholis, berikut liputannya untuk Anda. Kacang kedelai terus naik, malah dalam 1 tahun ini mengalami kenaikan sampai beberapa persen, dan seminggu terakhirnya ada kenaikan lagi. Nah Pak, bubuhan pian nggak ya Pak memproduksinya Pak? Ya produksinya, kalau produksinya sih maunya nambah, tapi oleh karena lantaran kacang kedelai naik ya terpaksa ngurangi produksi supaya jadi duit aja. Sebelumnya pian berapa banyak memproduksi? Ya kurang sedikit ya, biasanya seton. 1 ton. Sekarang separuh aja. Atau permintaan berkurang atau kayak apa Pak? Mengurangi aja supaya bertahan aja lah. Karena biaya operasional terlalu besar ya, kah? Supaya bertahan aja sudah. Oh, jadi 50% ini pian sudah berapa lawas Pak mengurangi ini? Ya semenjak kacang naik semalam sudah. Oh, jadi yang sekitar beberapa bulan? Ya sebulanan lah. Sebulanan ini? Ya. Padahal permintaan banyak aja? Banyak aja. Nah, kalau berkurang, karyawan pian berarti berkurang atau kayak apa? Ya, otomatis kan dari biasanya gajinya dari 100% jadi separuhnya juga. Dulu pian diisi karyawan berapa orang? Kalau dulu diisi 6. Sekarang? Sekarang jadi 4. Nah, kalau terus-menerus terjadi kenaikan, bakal kayak apa Pak? Tribuners, kami akan kembali seusai jeda sejenak, tetap di Live Update Petang. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya dirasakan udah cover hitam?
Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kopernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kopernita? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kopernita? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku lagi kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah Ya. baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku lagi kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku Kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku lagi kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah Tribuners, Live Update Petang kembali menjumpai Anda. Stok minyak goreng mengalami kekosongan di Pasar Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ketua Persatuan Warga Pasar atau Perwapas Maidin mengatakan kosongnya stok minyak goreng sudah terjadi hampir 2 pekan. Menurutnya hal tersebut imbas dari kosongnya suplai dari distributor ke pedagang. Kendati demikian, para pedagang di Pasar Palabuhan Ratu sangat mengharapkan harga seperti biasa dan minyak kembali mudah didapat. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh reporter Tribun Jabar, rekan M. Rizal Jalaluddin yang sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Rizal. Halo Bima. Baik, bisa dilaporkan sejak kapan kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Pasar Palabuhan Ratu? Baik Bima, dapat saya sampaikan bahwa memang kelangkaan minyak goreng di Pasar Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, berdasarkan informasi dari Ketua Perwapas yang berhasil kami wawancari tadi pagi, bahwa kelangkaan sudah terjadi hampir 2 minggu ini, sejak harga eceran tertinggi sebesar 14.000 per liter ditetapkan oleh pemerintah, dan kelangkaan minyak goreng terjadi di Pasar Palabuhan Ratu. Bima. Baik, lantas apa dampak kelangkaan minyak goreng ini di sana? Baik, dampaknya sangat dirasakan oleh para pedagang di pasar, terutama dari segi omset ataupun penghasilan para pedagang. Dan mereka pun sangat kebingungan kemana harus mencari stok minyak goreng, karena stok yang diberikan oleh distributor ataupun penyuplai kepada mereka itu sangat kurang. Dan pernah ada suplai terakhir sebelum hari ini terjadi kelangkaan, itu mereka dibatasi dengan banyak sekitar 5 dus ataupun dengan jumlah yang telah ditentukan oleh distributor yang
bakal didapatkan oleh para pedagang, dan imbasnya hari ini omset mereka dari segi penjualan minyak goreng sangat turun drastis karena tidak ada sama sekali stok minyak goreng dari para pedagang di pasar Pelabuhan Ratu. Bima. Baik, soal antrian ini, kenapa warga antri di swalayan? Bagaimana keadaan di sana? Baik, Bima dan juga Tribuner, dapat saya sampaikan bahwa memang antrian di swalayan ataupun di sejumlah toko retail baik minimarket hingga supermarket yang ada di ibu kota Kabupaten Sukabumi ini terjadi karena memang kelangkaan minyak goreng di pasar Pelabuhan Ratu, dan suplai di supermarket minyak bersubsidi atau minyak goreng bersubsidi ini setiap harinya selalu ada, namun memang dengan jadwal yang telah ditentukan. Misal terjadi kemarin antrian di salah satu supermarket yang ada di Pelabuhan Ratu itu sore hari karena ada datang stok minyak itu sore hari, dan warga sudah berjubel, mereka antri satu persatu, mereka diberikan hanya satu kemasan dengan isi 2 liter minyak oleh petugas dari supermarket yang ada, dan itu dampak dari tidak adanya minyak goreng di pasar Pelabuhan Ratu. Bima. Baik, Tribuners, tadi reporter kami juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua Persatuan Warga Pasar atau Perwapas Pelabuhan Ratu, Maidin. Berikut liputannya untuk Anda. Kelangkaan minyak goreng di pasar Pelabuhan Ratu ini sudah terjadi sejak kapan? Nah, ini ada berbagai hal tentang minyak goreng, terutama di minyak curah ini hampir 2 minggu udah tidak ada di pasaran dengan minyak curah ya. Yang saya kemasan lagi, saya kemarin keliling-keliling pasar semua pada stok pada kosong. Itu mungkin kalau harga kemasan tetap pasar masih tinggi dijualnya kemasannya. Di atas head berarti ya? Iya, di atas head. Itu faktor susahnya minyak goreng yang harga eceran 14.000 ini apa sih, Kang? Karena apa? Karena di distributor pun saya kemarin ke koordinasi sama pihak distributor dari minyak goreng, ternyata di distributor juga kosong. Harapan dari para pedagang yang diharapkan para pedagang ya, apalagi dengan pedagang kecil nih yang menggunakan minyak goreng, diharapkan seperti biasa harga lebih murah, minyak itu lebih mudah didapatkan. Kang, kalau boleh tahu kan hari ini kita lihat untuk di luar pasar sendiri, sedangkan di supermarket kan banyak yang sampai antri menanggapi itu, Kang. Nah, di situ saya juga anehnya pemerintah itu, kenapa kok di retail itu tuh mudah mendapatkan minyak kemasan, sedangkan untuk di pasar-pasar itu susah. Makanya kami kerjasama dengan Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia, gimana kerjasama kami dengan APSI supaya lebih mudah mendapatkan minyak. Mudah-mudahan ya APSI juga terutama di minyak curah tepat realisasi dengan 2 hari atau 3 hari ke depan. Keluhan lain, Kang, dari para pedagang soal minyak ini, Kang, apalagi, Kang? Oh, banyak ini. Karena apa? Pertama para pedagang juga merasa dirugikan karena pendapatan mereka juga, terutama yang di toko-toko pengecer ya. Beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sejumlah retail mengaku pasokan minyak goreng berkurang di Palembang, Sumatera Selatan. Hal ini terjadi sejak pemerintah menetapkan harga minyak goreng senilai Rp14.000. Berkurangnya pasokan minyak goreng ini membuat salah satu supermarket di Palembang, yakni supermarket Diaumon, membatasi pembelian konsumen. Hal ini untuk pemerataan agar semua konsumen kebagian minyak goreng. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh reporter Tribun Sumsel, rekan Hartati yang sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Hartati. Ya, halo Bima, selamat malam. Selamat malam. Bisa diinformasikan bagaimana mekanisme pembatasan pembelian minyak goreng di supermarket Diamond Palembang di sana? Ya, Bima. Oke. Selamat malam, Tribuners. Sejak pemerintah menetapkan harga minyak goreng satu harga atau dengan harga eceran tertinggi Rp14.000 sejak 19 Januari lalu, sejumlah minyak goreng kemasan premium itu menghilang dari pasaran dengan alasan bahwa permintaannya tinggi. Jadi untuk mengantisipasi pembelian secara besar-besaran oleh konsumen, jadi supermarket salah satunya yang diterapkan oleh supermarket Diamond ini Halo? Baik, bisa dijelaskan kembali dengan laporan Anda? Ya, oke Bima.
Pembatasan pembelian minyak goreng ini terjadi itu dibatasi satu konsumen itu maksimal hanya boleh beli 2 liter saja. Dan ini sudah dijelaskan dan dipasang label besar-besar oleh supermarket, ditulis di bawah merek minyak goreng itu dijelaskan bahwa jika ukurannya itu 1 liter maka hanya boleh beli 2 kemasan, sedangkan untuk ukuran 2 liter hanya boleh membeli 1 kemasan. Dan jika itu jerigen dalam kemasan 5 liter juga per konsumen hanya boleh membeli 1 jerigen saja. Tapi kenyataannya di lapangan bahwa konsumen ini biasanya datang bersama keluarganya. Jadi bisa saja ibu dan anak atau suami dan istri. Jadi mereka menyiasatnya dengan membeli secara terpisah. Jadi membayar di kasir yang berbeda ataupun membayar di scan-nya 2 kali. Jadi mereka tetap bisa membeli lebih dari yang ditentukan. Seperti itu alasannya, Bima. Baik, bisa disebutkan rekan Hartati, sejak kapan kebijakan pembatasan pembelian minyak goreng ini? Iya, rekan Bima. Pembatasan minyak goreng ini dilakukan di minimarket dan juga supermarket itu sejak 19 Januari atau sejak hari pertama ditetapkannya subsidi minyak goreng atau harga yang ditetapkan 14.000 oleh pemerintah. Karena sejak hari pertama ditetapkan itu warga rame-rame memburu membeli minyak goreng. Jadi sebelum ada pembatasan mereka langsung ngedrop seberapa banyak yang mereka dapat. Tapi melihat minat masyarakat yang begitu tinggi, jadi retail membatasi pembelian agar semua konsumen bisa kebagian. Baik, lantas bagaimana reaksi konsumen di sana dengan kebijakan pembatasan ini? Iya, Bima. Umumnya sebagian konsumen ada yang paham dan mereka hanya mengambil atau membeli minyak sesuai dengan ketetapan yaitu maksimal 2 liter per orang, tapi tetap saja ada konsumen yang mengotot ataupun pura-pura tidak tahu bahwa padahal sudah jelas-jelas ditulis di situ ketentuannya per konsumen hanya boleh membeli minyak liter maksimal 2 orang, tapi mereka pura-pura tidak tahu dengan seolah-olah mengambil langsung 4 liter atau 6 liter dengan alasan tidak mengetahui himbauan tersebut. Padahal sudah dijelaskan dan ditulis dengan jelas bahwa konsumen hanya boleh membeli 2 liter. Ataupun tadi siasatnya dengan mengajak keluarga bersama-sama belanja. Baik itu pasangan suami istri ataupun bahkan anak-anak di bawah umur pun juga dikerahkan atau diajak untuk sama-sama membeli minyak goreng dan membayar di kasir. Seperti itu biasanya, Bima. Baik, Tribuners, tadi reporter kami juga sudah menghimpun keterangan dari manajer on duty supermarket Diamond Palembang, Sukirno. Berikut liputannya untuk Anda. Mana kondisi untuk minyak goreng sendiri saat ini, Pak? Nah, kondisi saat sekarang ini begini. Jadi kadang-kadang ada, kita sih sebenarnya selalu ready ya. Tapi saat sekarang minggu ini, terus terang aja ya kita kadang-kadang ada, kadang-kadang, tapi banyak kan sih ada terus setiap hari. Cuma bedanya ya kita batasin buat konsumen aja. Jadi konsumen kita batasin, per konsumen itu 2 liter. Khusus yang 1 liter dapat 2, khusus yang 2 liter dapat 1 konsumen. Jadi minyak di sini semua rata sama harga ya. Mau Bimoli, mau Sanko, mau Pilma, mau apa segala macam. Kecuali minyak kelapa ya. Kalau minyak kelapa itu beda-beda, ataupun minyak jagung harganya beda-beda. Jadi minyak semua rata sama. Per liter itu 14.000. Pak, biasanya kita dapat pasokan seminggu berapa banyak, Pak? Seminggu kurang lebih 500 karton. Satu karton sudah apa? Satu karton kalau yang 2 liter isi 6, kalau yang 1 liter isi 12. 12. Oke. Sekarang ini masih tetap 500 karton atau berkurang, Pak, dengan kondisi yang ada saat ini? Beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Tribuners, pernahkah Anda menyaksikan secara langsung lucunya atraksi singa laut? Di beberapa tempat wisata, atraksi satwa ini mungkin menjadi sebuah suguhan yang sayang jika dilewatkan. Di Kota Jakarta, salah satu tempat wisata yang menawarkan suguhan pertunjukan seperti ini adalah Ocean Dream Samudra Ancol. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh reporter Tribun Jakarta, rekan Pebi Adeliana, yang sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Pebi. Halo Bima, selamat malam. Selamat malam, bisa dijelaskan ini seperti apa keseruan di sana? Ya, Bima, mungkin bagi masyarakat Jakarta sudah tidak asing dengan Ocean Dream Samudra yang berada di kawasan Ancol, begitu ya. Tapi bagi Tribuners yang belum tahu, jadi Ocean Dream Samudra ini merupakan sebuah tempat wisata atau yang juga merupakan sekaligus tempat konservasi yang menawarkan
pengalaman liburan dan juga mengenal lebih dekat berbagai satwa dan juga menyayanginya begitu Bima. Jadi diresmikan sejak tahun 1974. Dahulu Ocean Dream Samudra ini dikenal juga dengan sebutan Gelanggang Samudra Ancol begitu. Nah, salah satunya nih kegiatan yang bisa kita lakukan di sini, kita bisa menyaksikan berbagai pertunjukan atau atraksi satwa, salah satunya seperti singa laut dan juga lumba-lumba begitu. Nah, jadi satwa-satwa yang sudah terlatih di sini akan melakukan berbagai atraksi atau menunjukkan tingkah lakunya yang menggemaskan dengan dipandu oleh animal keeper. Seperti misalnya melakukan gerakan melompat, berguling, bermain, bahkan mereka juga mahir acting dan juga menari, Bima. Nah, seperti misalnya ada yang namanya Amanda dan Renaldi. Jadi Amanda dan Renaldi ini merupakan 2 ekor singa laut cerdas yang ada di Ocean Dream Samudra Ancol. Nah, mereka ini sangat menggemaskan ketika mengikuti instruksi dari para animal keeper saat melakukan pertunjukan di hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 kemarin. Mereka lihai menari, mengikuti musik, kemudian juga bermain bola, serta berakting, dan juga mereka saling unjuk kebolehan begitu secara bergantian di hadapan penonton, Bima. Nah, lewat pertunjukan ini juga penonton diajak untuk mengenal lebih dekat singa laut, karena singa laut ini merupakan salah satu hewan yang unik ya. Nah, jadi bagi Tribuners yang mau datang ke Ocean Dream Samudra, pertunjukan ini merupakan salah satu suguhan yang sayang sekali jika dilewatkan, Bima. Oke, baik. Wah, seru sekali ya di sana ya, rekan PB ya. Ini juga salah satu wisata yang patut direkomendasikan bagi Tribuners. Lantas di sana ada berapa ekor singa laut dan bisa disebutkan beratnya berapa kilo dan dalam sehari menghabiskan pakan berapa banyak di sana? Iya, Bima, mengutip informasi dari Ops Wahana Ocean Dream Samudra Ancol, Jackie Pratama, beliau menjelaskan bahwa memang saat ini Ocean Dream Samudra memiliki 15 ekor singa laut yang terdiri dari 2 jenis yang berbeda, di mana mereka berasal dari Amerika Selatan, yakni didatangkan dari Peru dan juga Uruguay. Nah, selain ada Amanda dan Renaldi, salah satu singa laut yang menggemaskan di sini juga ada namanya Ale. Nah, jadi kalau dilihat nih, Ale ini punya bobot yang besar, bahkan tingginya sampai melebihi ukuran orang dewasa. Nah, Ale ini beratnya hampir 200 kg. Nah, menurut Igor, seorang perawat singa laut yang ada di Ocean Dream Samudra sendiri, ia bercerita bahwa singa laut Ale ini merupakan singa laut berjenis Otaria bironia, di mana usianya kini sekitar 18 tahun dan memang sedang lincah-lincahnya. Jadi tidak heran ia juga cukup lihai ketika mengikuti instruksi yang diarahkan oleh para pemandu di sini. Nah, dalam pakannya sendiri, karena memang ukuran tubuhnya cukup besar, singa laut di sini bisa menghabiskan pakan, khususnya Ale tadi, sebanyak 10 hingga 20 kg ikan segar, begitu Bima. Nah, dari banyaknya jumlah pakan tersebut disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing hewan, dan juga dilihat dari kesehatannya. Misalnya untuk hewan-hewan tertentu yang dipantau sudah melebihi berat badannya, maka makannya pun juga akan dibatasi. Namun untuk singa laut dengan kondisi yang sehat, tentunya animal keeper atau para perawat hewan di sana juga akan menyesuaikan dengan kondisi mereka, begitu. Baik, selain ada pertunjukan singa laut, bisa disebutkan ada apa lagi di sana satwanya? Ya, sebagai tempat wisata dan juga konservasi, Ocean Dream Samudra memiliki beberapa koleksi satwa yang bisa dilihat lebih dekat oleh para pengunjung gitu. Selain ada singa laut, di sini juga terdapat lumba-lumba, kemudian juga ada penguin Humboldt yang di mana kita bisa menyaksikan juga nih mereka melalui pertunjukan yang digelar begitu. Nah, untuk penguin sendiri kan biasanya memang identik dengan wilayah-wilayah bersuhu dingin ya. Tapi kini tak perlu jauh-jauh nih ke luar negeri untuk kita bisa melihat lebih dekat seperti apa sih penguin. Karena di Ocean Dream Samudra Ancol juga ada salah satu jenis spesies penguin yang bisa dilihat lebih dekat, yaitu penguin Humboldt. Nah, saat pertunjukan, selain kita bisa melihat lucunya tingkah laku mereka, sang pemandu pun juga akan memberikan penjelasan mengenai satwa tersebut, begitu Bima. Baik, nah, kalau Tribuners mau datang ke sana, ya, kalau Tribuners mau datang ke sana saat ini bisa disebutkan rekan PB, harga tiketnya berapa?
Ya, untuk harga tiket sendiri, mengutip dari website resmi Ancol, yaitu www.ancol.com, memang untuk harga tiket Ocean Dream Samudra yang sudah dibundling dengan tiket masuk Ancol, itu harganya 110.000 untuk weekday, dan juga 160.000 untuk tiket Samudra Ancol, kemudian juga bundling dengan SeaWorld, dan juga tiket masuk Ancol, begitu Bima. Sementara untuk weekend, tiket Samudra Ancol dan juga tiket masuk Ancolnya sendiri itu dibanderol seharga 130.000 dan juga 190.000 untuk bundling tiket masuk Ancol, Ocean Dream Samudra dan juga SeaWorld, begitu Bima. Baik, terima kasih rekan Febi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Masih di tengah pandemi COVID-19, kami terus mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Bima Maulana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!